ada tetangga kan, wah sawah bagus-bagus kok tanami jambu, apa ndak sayang. Sudah itu tahu hasilnya, mulai panen, baru dia, oh iya ya jambu menghasilkan. Nah, gitulah Pak. Baik, selamat sore Mas Wanda. Sore Pak. Ya, Mas Wanda, saya tertarik tadi dari penjelasan Mas Wanda ketika memulai nanam jambu ini. Ada banyak pernyataan tetangga, mungkin ada banyak pernyataan kerabat ataupun teman. Saya menilai bahwa itu pernyataan sebagai pemicu untuk menambah motivasi untuk melakukan tanaman jambu kristal di lahan Mas Wandanya. Bisa nggak Mas diceritakan kira-kira apa yang Mas alami ketika mau menanam jambu kristal ini? Nah, tadi kan sekilas saya menangkap itu bahwa ada pernyataan yang mungkin yang pesimis, ada yang menganggap remeh. Gitu. Monggo bisa ceritakan Mas. Ya Pak, pertama kali saya tanamkan 200 batang Pak, ya, di lahan sawah kan. Oke. Nah, ada tetangga kan, wah sawah bagus-bagus kok tanami jambu, apa ndak sayang. Ah tidak lah. Nah, terus sudah itu tahu hasilnya, mulai panen, baru dia, oh iya ya jambu menghasilkan. Nah, gitulah Pak. Apa yang melatar belakangi Mas Wanda, kenapa kok terbesit nanam jambu? Awal saya mulai tanam itu Pak di tahun 2017 akhir Pak. 17 akhir. Ya. Oke. Itu saya mulai tanam itu ketertarikan apa ya? Lihat YouTube kan Pak. Jambu kristal. Di sini kan belum ada kan. Betul. Nah, siapa tahu aku duluan kan. Siapa tahu prospek nanti di sini kan. Nah, lama-kelamaan mulai panen itu aku posting lah Pak di Facebook online kan. Nah, itu lama-lama kok banyak nih ketertarikan orang suka kan. Betul. Itu jadi ya sampai saat ini alhamdulillah Pak berjalan lancar. Nah, walaupun sebenarnya ada yang terbersit dalam benak Mas Wanda itu bahwa jangka panjangnya tanaman ini sangat menjanjikan. Iya kan, gitu. Dan terbukti. Iya benar, terbukti sekali. Menjanjikan kan gitu ya. Artinya dari awalnya ingin mencoba menanam sekian batang, tadi apa 200 ya? 200 awal tanam Pak. Nah, sekarang sudah bisa nanam berapa nih tanamannya? Tanaman aku sekitar 800 batang Pak. 800 batang. Iya. Nah, artinya bahwa dari cikal bakal 200 sekarang sudah menjadi 800 batang. Sampai sekarang apa yang sudah Mas rasakan, apa yang sudah Mas nikmatilah dari cikal bakal 200 sampai sekarang 800 itu. Ya alhamdulillah Pak, ibarat untuk kebutuhan sehari-hari, untuk anak jajan sekolah, alhamdulillah tercukupi sekarang. Kalau boleh tahu nih Mas Wanda, artinya bahwa ketika kita menanam suatu tanaman ataupun mengelola satu perkebunan, contoh seperti jambu kristal, maka sudah tentu bahwa di dalam pengelolaan itu pasti kita temukan apa yang namanya hama, ya, apa yang namanya penyakit. Gitu. Kemudian bukan cuma hanya hama dan penyakit, tapi yang paling menentukan sebenarnya adalah kebutuhan nutrisi terhadap tanaman itu. Nah, sementara buah jambu kristal ini kan bisa dikatakan kalau kita bicara tentang rasa, maka kita bisa pastikan bahwa sebenarnya buah kristal itu kalau bicara masalah rasa manis nggak begitu tinggi ya. Artinya bisa dikatakan masih rasa di rata-rata lah kan gitu. Nah, apalagi kalau kondisi lahan yang kita tanamin ini adalah persawahan. Nah, kadar air tinggi. Kadar air tinggi. Nah, oleh karena itu pernah nggak mendapatkan edukasi maupun juga mungkin arahan dari kita sendiri dari PT Biotis bagaimana tentang pengendalian hamanya, kemudian juga untuk meningkatkan rasa manisnya, bahkan juga untuk membuat keseragaman besar buahnya. Kalau memang pernah mendapatkan edukasi ataupun bimbingan, monggo Mas Wanda bisa diceritakan. Saya tahu pernah menggunakan ini. Saya pernah menggunakan
Belko. Belko. Nah itu Pak, Belko itu untuk meningkatnya rasa manis Pak. Rasa manis. Iya. Nah, tapi kalau Bima sendiri, Biomax sudah pernah Pak. ya, untuk memperbesar buahnya. Untuk memperbesar buah. Nah, kalau untuk hama sendiri, apa yang sudah Mas lakukan, Mas pergunakan untuk pengendalian hamanya di tanaman jambunya? Biasanya stadium Pak untuk kutu. Kutu. Ya, terus obat ulernya itu mertir. Mertir. Ya. Oke. Nah, jadi Mas Wanda, apa yang sudah Mas Wanda sampaikan tadi itu memang benar bahwa sebenarnya ketika kita bicara tentang hama kutu, karena hama kutu ini kan dia punya lapisan lilin ya. Iya Pak. Lapisan lilin atau perisai namanya. Nah, makanya ketika Mas Wanda menggunakan stadium itu memang tepat pengendalian untuk kutu itu menggunakan stadium. Nah, kemudian ketika kita menemukan ada hama ulat yang sering menyerang daun, nah maka mertir itu salah satu insektisida yang bisa mengendalikan hama itu baik secara kontak maupun juga sistemik. Nah, sistemik itu pengertian kalau di mertir itu dia sistemik translaminar atau sistemik lokal. Nah, sehingga katakanlah ketika ada ulat di sini di balik daun, ya. Nah maka ketika kita aplikasi mertir di sini, maka dia bisa menembus ke bagian bawah. Nah, baik, Mas Wanda. Ya Pak. Tadi kita tahu bahwa tanaman ini dimulai tahun 2017 akhir ya. Nah, sekarang sudah tahun 2024. Nah, sudah berapa kali produksi atau sudah berapa kali panen Mas Wandanya sejak tanam sampai sekarang? Wah, sudah tidak terhitung lagi Pak. Terhitung lagi. Ya. Nah, artinya bahwa hasil yang didapatkan Mas Wanda ketika sejak tanam sampai saat ini produksinya nggak bisa dihitung lagi. Tidak bisa dihitung. Nah, jadi teman-teman petani milenial atau sahabat tani atau pemuda-pemuda yang mungkin memiliki areal tidak mesti harus luas. Apa yang dilakukan oleh Mas Wanda tadi, areal ini mungkin cuma berapa hektar, nggak sampai 1 hektar. Setengah hektar. Nah, artinya ketika kita punya keinginan dan kemauan, maka itulah yang akan menempa kita untuk bisa berhasil. Itu yang dialami oleh Mas Wanda. Artinya beliau dari sisi usia mungkin beliau lebih muda dari saya, tapi dari sisi penghasilan beliau lebih besar. Jujur, penghasilan beliau lebih besar. Kenapa? Saya tadi banyak wawancara dengan beliau bahwa beliau tidak terpikirkan lagi untuk menanam sawah. Kenapa? Karena beliau sudah memikirkan bahwa sebenarnya dengan berusaha menanam jambu klutuk, jambu kristal ini, bayangkan teman-teman, customer aja tidak cukup untuk disuplai. Nah itu ya, artinya apa? Dari awalnya 200 batang, sekarang bisa menanam atau memiliki 800 pohon tanaman jambu kristal. Yang 800 batang itu aja belum mencukupi kebutuhan customer beliau. Itu baru Pak, itu punya aku sendiri. Betul. Punya mertua, punya bapak aku, punya lele, Pak D. Larinya sama aku, buahnya. Oh, nah artinya yang 800 masih miliknya Mas Wanda itu belum mencukupi. Artinya bahwa masih ada areal yang lain di luar lahannya Mas Wanda, itu pun belum mencukupi untuk kebutuhan customer yang akan dia support, yang akan dia supply. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman atau sahabat milenial, ya, ketika kita punya kesempatan, ketika kita punya kemauan, jangan membiarkan waktu berlalu begitu saja. Tapi mari manfaatkan waktu itu, mari contoh apa yang sudah kita lihat, ya, terutama di petani-petani muda atau petani milenial lah yang kita sebutkan sekarang. Karena zamannya sekarang ini nggak perlu gengsi. Kenapa? Karena gengsi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa makan. Ya, nggak bisa makan. Justru gengsi itu harus dibuang. Ya. Oleh karena itu, contoh sudah ada. Ya, Mas Wanda adalah petani milenial yang punya pemikiran maju ke depan. Dia tidak pikirkan apa yang akan dia lakukan ke depannya, tapi yang dia pikirkan adalah bahwa ketika saya putuskan menanam jambu kristal, itu akan memberikan lapangan kerja yang baru atau memberikan usaha yang baru. Yang awalnya orang menganggap remeh, orang menganggap tidak ada apa-apanya, sekarang
beliaulah yang menikmati hasil itu. Oleh karena itu, jangan gengsi, mari sing-singkan tanganmu, kita mulai dengan usaha dari kecil dulu untuk masa depan teman-teman yang lebih baik. Baik, Mas Wanda, kalau bisa tunjukin Mas, mana buahnya Mas? Ini Pak. Ini teman-teman, ini hasil ya dari petikan dari sini ya. Ini yang sudah kita petik, yang sudah dipetik oleh Mas Wanda. Nah, buah inilah yang akan dikirim ke customer. Nah, jadi coba teman-teman bayangkan dengan buah seperti ini, dia mempunyai nilai jual yang cukup menjanjikan. Ya, perawatan tidak perlu repot. Repotnya. Perawatannya sangat-sangat lebih ringan lah. Ya, yang paling berat itu di pemupukan aja. Ya. Sama pembungkusan. Ya, sama pembungkusan. Ya, oleh karena itu, mari berbagi, mari belajar. Ketika ada kesempatan, ketika ada kemauan, jangan tahan-tahan, tapi langsung belajar, langsung action untuk masa depan yang lebih baik. Mas Wanda, terima kasih Mas. Iya Pak. Ya, semoga berhasil. Bagi teman-teman yang mau membeli jambu kristal, bisa menghubungi, nanti saya akan buat nomornya di bahan konten kita ini. Teman-teman bisa berhubungan langsung dengan Mas Wanda untuk kebutuhan maupun supply jambu kristalnya. Baik, Siap. terima kasih Mas Iya Wanda. Pak.